Oke, udah bisa kita mulai ya. Jadi, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di sesi sharing diskusi saham hari ini, di mana hari ini kita akan topiknya itu saham 101 atau sedikit pengenalan lah sama saham. Jadi sebelum mulai, mau ngingetin supaya mic-nya tolong di-mute selama pemaparan, karena ntar kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa disampaikan setelah sesi pemaparan. Oke, kita mulai ya. Jadi, yang pertama itu adalah apa itu saham. Jadi kalau saya ambil definisi dari BEI, saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi secara simpelnya, saham itu adalah tanda kepemilikan suatu perusahaan. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, misalnya ada orang namanya Amir. Nah, dia pengen bikin sebuah toko jeruk, namanya toko jeruk Amir. Masalahnya, untuk membangun sebuah toko jeruk ini dibutuhkan biaya sebesar 1 juta rupiah. Sementara si Amir cuma punya modal 500 ribu. Nah, oleh karena itu, si Amir ini mengajak dua temannya, yaitu si Tono dan si Bella. Di mana masing-masing dari mereka itu nantinya menyetorkan 250 ribu untuk modalnya toko jeruk ini. Nah, setelah modalnya cukup, kumpulkan 1 juta. Setelah kekumpul, itu dibikinlah toko jeruk Amir. Di mana jadinya toko jeruk Amir ini memiliki 3 orang pemilik. Yang pertama si Amir, lalu si Tono, dan si Bella. Karena ketiga orang ini adalah pemilik dari toko jeruk ini, maka mereka bertiga mendapatkan saham dari toko jeruk Amir ini, di mana besaran dari sahamnya itu sesuai dengan modal yang mereka setorkan di awal pendirian toko jeruk Amir. Begitu kira-kira. Jadi ini adalah yang kalian lihat di layar ini adalah contoh dari sahamnya Coca-Cola yang dulu. Jadi dulu itu bentuknya masih bentuk kertas, cuman sekarang udah digital. Jadi ketika kalian beli, mungkin kalian nggak bakal dapet yang kayak begini. Oke, selanjutnya adalah pasar saham. Sesuai dengan namanya, pasar saham ini adalah tempat di mana saham itu diperjualbelikan. Nah, dalam pasar saham ini ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia, lalu yang kedua adalah sekuritas, yang ketiga itu investor, dan keempat adalah sahamnya itu sendiri. Untuk ngebayanginnya kayak gini nih, misalnya kalian pengen beli baju nih, kalian pengen beli baju, maka hal yang biasa kalian lakukan itu yang pertama kan kalian tentunya ke mall dulu nih. Kalian ke mall dulu, terus kalian pergi ke tokonya, lalu beli kalian beli baju yang kalian pengen. Nah, kalau dengan contoh begitu, maka mall itu ibaratnya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu tokonya itu adalah sekuritas, lalu pelanggannya itu adalah investor, dan bajunya itu adalah saham. Jadi semisal kalian pengen membeli saham, itu kalian pergi ke sekuritas sebagai tokonya saham. Gitu bedanya kalau di mall saham atau di BEI ini barang yang dijual itu sama di semua tokonya. Oke. Di BEI sampai sekarang ini ada 712 emiten yang dijual. Yang diperdagangkan. Emiten itu adalah perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di bursa.
ada beragam-ragam lah pokoknya emiten di bursa. Mulai dari yang kalian ketemu sehari-hari sampai mungkin kalian belum pernah dengar nama perusahaannya. Yang kalian lihat di layar sekarang ini itu adalah beberapa contoh dari emiten yang ada di BEI. Yang pertama ini contohnya adalah Telkom Indonesia. Kalian tahu lah ya, ini merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nah, kalau kalian pengen beli saham dari Telkom, maka nama barang di BEI-nya itu adalah TLKM. Gitu. Nah, barang itu istilahnya ticker. Istilah ticker, oke? Jadi sampai hari ini harganya itu dijual dengan harga 3.320 per lembarnya. Yang kedua adalah misalnya Bank BRI. Bank BRI ini dia nama barangnya di bursa efek itu namanya BBRI. Oke? Di mana BBRI ini sampai hari ini itu diperdagangkan di harga 4.160 per lembarnya. Dan masih banyak lagi emiten yang dijual di BI. Selanjutnya kita masuk ke indeks saham. Jadi indeks saham itu adalah gabungan dari saham-saham. Gitu. Contoh yang paling terkenal itu yang mungkin kalian sering dengar itu adalah IHSG. Yang singkatannya itu adalah indeks harga saham gabungan. Di mana IHSG ini adalah kumpulan dari semua saham-saham di Indonesia. Jadi 712 emiten yang diperdagangkan itu dipaketin jadi satu namanya IHSG. Buat apa sih indeks ini? Jadi indeks itu gunanya begini, misalnya kalian ditanya nih sama orang, gimana sih performa dari saham-saham yang ada di Indonesia? Kalian kan nggak mungkin tuh kalian jawabnya dengan performa BBRI atau dengan performa TLKM doang. Karena performa saham-saham individu itu belum tentu mewakili performa semua saham yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian ditanya pertanyaan seperti itu, kalian jawabnya dengan performa dari IHSG itu sendiri. Gitu. Contoh lain dari indeks itu ada lagi contohnya LQ45. Di mana LQ45 ini adalah gabungan dari 45 saham yang paling sering diperjualbelikan atau bahasanya liquid di IHSG. Lalu kalau di luar negeri, contoh yang paling terkenalnya itu adalah S&P 500, di mana S&P 500 ini adalah kumpulan dari 500 perusahaan terbesar di Amerika. Lalu ada juga indeks saham syariah Indonesia. Oke, lanjut. Jadi yang kalian lihat di layar sekarang ini adalah grafik dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Seperti yang kalian dapat lihat, dalam 10 tahun, performa IHSG itu adalah plus 136%. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah, jadi kalau kalian misalnya berinvestasi di saham Indonesia selama 10 tahun, maka kemungkinan besar kalian akan mendapatkan return sebesar 136%. Seperti yang kalian dapat lihat juga di layar bahwa gerakannya naik turun, cuman dalam jangka panjangnya indeks kita itu gerakannya cenderung naik.